Ketika dia di dunia, dia berusaha mujahadah, berusaha beristiqamah dalam kebaikan karena nginget akhirat kan. Nggak dibiarin sama Allah, dikasih kelezatan dalam ibadah tersebut. Sampai-sampai dikatakan kepada orang yang sudah ibadah dan menikmati ibadahnya, dikatakan, ente nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada pahala. Ente mau nggak tinggalin? Nggak, karena kamu tinggalin. Ana lagi seneng. Ana lagi dalam keadaan paling nikmat. Kalau seandainya di sana nggak ada surga, ada neraka, nggak apa-apa. Ana tetap begini muamalah sama Allah. Kenapa? Dia udah ngerasain nikmat. Artinya kuota syafaat ini nggak sedikit juga, Habib. Nggak sedikit, banyak. Dari nabi lain, dari para itu ada perinciannya dalam hadis-hadis. Salihin dan yang lainnya. Ada yang seperti Qabilah. Kata Nabi SAW, si fulan ini ngasih syafaatnya seperti Qabilah begini. Seperti Uwais al-Qarani dan yang lain disebut oleh Rasulullah bahwa dia akan memberi syafaat sekian ribu orang gitu, sekian daripada Qabilah tertentu. Setelah selesai ini ada sirat, nanti jembatan sirat, setelah syafaat ada haud Nabi SAW dan ahwad al-anbiya. Nabi-nabi juga semua punya haud, telaga. Ya, khilaf antara ulama apakah telaga itu sebelum hisab atau sudah hisab, ala khilaf fi. Dzakarahu Imam Al-Haddad, disebutkan di sini. Setelah itu barulah vonis masuk neraka dan masuk surga. Kalau yang masuk surga abadal abad selamanya. Kalau masuk neraka ada dua jenis. Orang yang masuk ke dalam neraka ada dua golongan. Golongan pertama al-mu'minun yang masih ada iman. Golongan kedua adalah al-kuffar fahum mukhalladun. Yang mukminun masuk ke dalam api neraka sebentaran atau masa vonis. Disiksanya aja. Tergantung amalan mereka dan tergantung apakah mereka dapat syafaat atau enggak. Jadi ada orang sampai habis masa hukumannya memang benar-benar, dan ada orang yang baru masuk totonya diingat oleh keluarga orang soleh yang dia tahu tentang keadaan orang tersebut, diberi syafaat. Bisa seperti itu. Subhanallah. Ya. Alhasil masuk ke dalam surga. Dan cerita terakhirnya artinya sudah semuanya masuk ke dalam surga, yang ini masuk surga sampai akhir orang masuk surga jadi orang mukmin. Ya, yang disebut di dalam beberapa riwayat namanya Juhainah. Makanya jangan ngasih nama orang Juhainah. Takutnya dia lagi. Ya. Jadi namanya Juhainah. Dia itu orang paling terakhir keluar dari yang mukmin, yang keluar dari neraka. Kosong, yang benar, habis, ya namanya, dan dia itu masuk ke dalam, dicelupkan ke Nahrul Hayah. Nahrul Hayah adalah sungai kehidupan. Bukannya ada Bani Juhainah, Habib? Lain Bani Juhainah. Nama orangnya ini. Nama orang. Bukan nama qabilah. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat begitu. Ya, inda Juhainah al-khabarul yaqin, kata beberapa tabi'in. Jadi dia orang paling terakhir keluar, dicelupkan ke dalam Nahrul Hayah, dia balik lagi, hidup lagi, sadar lagi. Kata Allah, udah, ente udah selesai, tamanna, ente minta apa? Sampai Rasulullah ketika meriwayatkan ini, dia bilang, ya Allah, atahza'u bi wa antal malik, apakah saya mau diledek? Maksudnya saya baru keluar dari neraka, kok ditawarin? Mau apa? Kan emangnya habis berbuat khair. Maksudnya gitu loh. Kok saya ditawarin? Emang saya lagi ngeledek gitu. Ya Allah, sedangkan engkau sang raja. Allah lah. Rasulullah di dalam riwayat ini tersenyum. Bahwa ini orang sampai bingung kok ditawari padahal dia adalah orang habis keluar dari neraka. Kata Allah, la tamanna. Fayatamanna. Dia minta. Udah, kata Allah, laka mithlu dzalik wa 10 adha'afid dunya. Buat ente, paling terakhir, itu semua yang kau minta dan 10 kali lipat kekayaan dunia, kerajaan dunia, ini 10 kali lipat yang ada di dunia semua, 10 kali lipatnya milik dia doang. Wa huwa adnahum fil jannah, kata Rasulullah. Ini orang level paling rendah. Gimana kalau orang level yang lain? La ilaha illallah. Nah, di dunia aja kita nggak ada yang punya setengah dunia, nggak ada. Seperempat dunia nggak ada. Sekarang ini nggak ada. Walaupun orang paling terkaya di dunia. Walaupun orang terkaya, nggak ada. Dan dia walaupun dia punya nggak menikmati sama sekali dan dia nggak tahu. Tapi ini orang yang paling kecil, yang paling minim, yang paling terakhir. Setelah itu masuk ke dalam surga. Apa yang terjadi? Di dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim sebutin apa? Yu'ta bil maut. Kematian itu dijelmakan oleh Allah seperti kambing.
Semua penduduk neraka dan surga disuruh lihat. Penduduk neraka surga lihat. Mereka semua lihat. Penduduk surga agak khawatir. Loh. Kok ada kematian? Penduduk neraka mulai gembira. Kenapa? Oh, bisa mati. Ketika dibawakan, disuruh untuk disembelih. Ini simbolis, tanda apa? Bahwa kematian sudah tidak ada lagi. Maka tambah fayazdad ahlul jannah farahan ila farahim. Orang surga, alhamdulillah udah gak mati. Berarti kita khuludan fala maut. Kalian selamanya milik kalian. Saling jumpa, saling pergi. Kita yang di dunia aja kayak gini betah. Kalau enak-enak dikit aja udah betah. Gimana kalau di sana? Lah marad, wala sakit, wala bayar ini, wala bayar itu. Senang bener nih. Nah itu ketika kita membayangkan hal tersebut, surga kenikmatannya abadi, kita bakal ngelihat dunia ini hagirah, sesuatu yang hina, nggak perlu kita besar-besarin. Apa yang kita besarin dari dunia? Ya punya nggak punya kurang lebih, yang penting di sana enak, aman. Daripada di sana kita susah, begitu. Ya, dan fayazdad ahlun nar huznan ila huznihim. Orang penghuni neraka tambah sedih. Ya, udah deh, nggak ada mati. Berarti kita terus-terusan begini. Nah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala yatajalla ala ahlul jannah, mengatakan kepada penghuni surga semuanya. Ya ahlul jannah, hal raditum? Apakah kalian sudah ridha, udah puas, udah senang? Kata ya Allah, wa ma lana la narda, gimana kami tidak senang sedangkan engkau telah begini telah. La azidukum a'tikum fawqa dzalik, mau dikasih lebih dari itu. Allah. Kata mereka, apa ya Allah di atas ini? Uhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada. Saya telah memberikan kepada kalian keridhoanku kepada kalian. Allahu Akbar. Maka saya tidak akan murka kepada kalian sama sekali. Ya Allah. Ini kisah hidup, bukan kisah dongeng ini. Ya, gimana? Seseorang ketika dari fase-fase tersebut mengalami fase yang pasti akan kita temuin semuanya. Nah, di sini di kitab ini, di dalam kitab yang tipis, nggak gede. Ya, dalam terjemahannya juga nggak begitu besar. Itu bagus. Ketika kita baca, kita tahu. Nah, kalau udah baca, udah hayati, udah silahkan. Nanti mau ngapain, kerjain. Pilih deh. Bahasanya kita tuh Apalagi yang bisa udah- ngomong kayak gitu. Nanti baca ini. Tentukan Baca yang sikap benar. dari sekarang. Terserah, ente pilih. Ente mau yang mana? Ente udah tahu. Datanya udah ada, penjelasannya udah ada. Itu orang bakal Bocorannya udah ada. orang bakal mikir. Nah, untuk berbuat apa di dunia, untuk statusnya mau apa, dia bakal mikir. Allah. Nah, jadi kitab ini benar-benar kitab bagus ya, kitab luar biasa. Hakata Habib, Masya Allah. Taib Habib, setelah antum ceritakan dari fase-fase yang pertama, kedua, ketiga, kalau saya rangkum ini ada 5 fase di dalam rangkuman kita. Yang kita mau tanyakan dari fase-fase yang tadi antum telah sebutkan, tentunya nggak bisa antum jabarkan juga secara rinci ya kan, karena bukunya walaupun tipis juga lumayan itu. Lumayan. Yang kita mau tanyakan Habib, masa atau fase apa yang terpenting untuk kita, biar juga pemirsa sahabat podcast Mahya bisa mengambil poin penting di dalam kitab ini. Iya. Tentunya fase paling penting ya, dari yang ada adalah fase kehidupan dunia. Yang itu sekarang ini kita nih. Iya. Ya, fase kehidupan dunia yang sekarang ini akan menentukan bagaimana selanjutnya. Dan biar ambil catatan, nggak ada kata terlanjur. Selagi kita masih hidup, nggak ada kata terlanjur. Jangan katakan, oh udah percuma, udah 40 tahun banyak maksiatnya, berarti percuma pasti masuk neraka. Jangan putus asa. Selagi engkau masih memiliki ruh, jasadmu masih ada, masih hidup loh, masih napas, nah nanti masih punya kesempatan bahkan untuk sampai kepada derajat tertinggi. Ini yang penting. Jangan sampai kisah yang kita bahas ini membuat kita putus asa. Ya, jangan sampai, karena banyak orang yang dah percuma deh, aneh sih udah banyak maksiat, udah banyak salah, udah banyak ini, kayaknya udah calon-calon neraka. Iya, bisa-bisa menyimpulkan udah deh. Jangan begitu, pasrah, enggak. gitu, enggak. Ente punya kesempatan karena asbabul maghfirah luas. Asbabul maghfirah sangat luas, sangat tanda besar bahwa Allah akan mengampunimu engkau beriman kepada Allah. Itu salah satu tanda. Kalau Allah tidak mau mengampuni, nggak bakal beriman, nggak bakal percaya tentang hal tersebut. Tetapi tanda besar. Jadi nggak usah putus asa. Terus bagaimana? Saya udah kelanjut 40 tahun lebih, atau saya masih muda. Ayo,
Setelah engkau membaca, mengetahui hal semacam ini, ya perbaiki. Coba bikin planning. Apa yang engkau akan kerjakan setelah ini? Oh, saya mau hadir majelis ilmu. Oh, saya mau berbekal dengan menemui para ulama, duduk dengan mereka, bersimpuh di hadapan mereka. Walaupun saya sibuk dengan pekerjaan, bukan berarti kita harus tinggalkan semua pekerjaan kita. Nggak mungkin, kita hidup di dunia, ada kerja, ada ini, silahkan. Tapi tentunya yang halal, yang diperintahkan oleh Allah sesuai perintah-perintah Allah yang lazim, furud. Allah kan jadikan, itu nikmat dari Allah. Jadikan wajib, ada sunnah. Wajib jangan ganggu-gugat. Sunnah, ya sebisa engkau kerjakan. Begitu, kita punya poin-poin, udah. Tinggal kita berpegang teguh dengan poin-poin tersebut, ya, dan kembangkan dengan belajar, insya Allah mendapatkan yang terbaik. Kemudian itu poin semuanya penting ya, tetapi ini yang paling penting dari yang sekarang perlu kita karena pikirkan. menjadi penentu di sekarang, dalam. karena penentu. Setelah itu coba terus ulang-ulang itu tuh tadi kejadian padang mahsyar, hisab. Itu ketika kita benar-benar membayangkannya, itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita sekarang. Ya, bagaimana kita mengambil sikap, bagaimana kita mau nyolong punya orang, mengambil punya orang, mikir nanti gimana. Saya bakal ditanya, saya bakal dihisab. Enggak usah. Mendingan saya susah sekarang, nggak apa-apa, tapi di sana seneng. Dia bakal berani resiko begitu. Berani susah untuk sekarang. Kenapa? Karena untuk masa depan. Sama kayak praktek duniawi kita sekarang. Orang berani capek sekolah, habis itu sekolah lagi, habis itu kuliah, bayar, kerja keras, kesana, kesini, cari pengalaman. Untuk apa? Intinya ngerjain ini buat apa? Untuk nanti saya bisa seneng. Tuh lihat, berani dia. Di masa tua tujuan. Di masa tua, di masa nanti ketika dia udah berusia, dia bisa hidup tenang, bisa enak tuh. Untuk masa yang pendek yang belum tentu dia nyampe, dia berani mengambil resiko capek di awal. Kok bisa? Karena sepertinya yakin, padahal nggak yakin dia bakal hidup sampai situ. Bagaimana kalau kita kuatkan masa-masa yang dia pasti sampai ke situ? Pasti dia bakal capek di sini, nggak masalah. Makanya karena kita nggak usah hasilnya heran pasti. kalau ada orang ibadah kok capek ya, ibadahnya dia berani bisa capek begitu. Ya nggak heran, orang dia tahu hasilnya resiko pasti. lebih berat. Wah gitu hebatnya lagi. Ini kan kalau kita bahasa susah dan enak. Susah dulu, nanti senang. Wah hebatnya lagi, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ciptakan ibadah dan muamalah dengan Allah itu susah terus, enggak. Ketika dia di dunia, dia berusaha mujahadah, berusaha beristiqamah dalam kebaikan karena nginget akhirat kan. Nggak dibiarin sama Allah, dikasih kelezatan dalam ibadah tersebut. Sampai-sampai dikatakan kepada orang yang sudah ibadah dan menikmati ibadahnya, dikatakan ente nggak ada surga, nggak ada neraka, nggak ada pahala, ente mau nggak tinggalin? Nggak, karena kamu tinggalin. Ana lagi seneng, Ana lagi dalam keadaan paling nikmat. Kalau seandainya di sana nggak ada surga dan neraka, nggak apa-apa, Ana tetap begini muamalah sama Allah. Kenapa? Dia udah ngerasain nikmat. Subhanallah, coba lihat. Berarti kenikmatan ibadah pun diberi sama Allah di dunia sebelum di akhirat. Cuman mau capek dikit. Dan bagaimana caranya biar orang mau capek? Ya itu, ingat tuh itu. Ingat yang lebih berat. Ketika dia ingat, dia mau capek. Ketika dia berusaha capek sedikit, ternyata dilepas kecapeannya sama Allah. Jadi nikmat. Subhanallah. Kata muamalah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya nikmat sebenarnya. Seperti antum berarti sampaikan ya, artinya kalau orang mau bersusah payah di dalam kehidupan dunia aja yang padahal belum pasti, ya mestinya dia lebih ekstra lagi bersusah payah pasti untuk akhirat. Dan pasti. Jadi kita nggak usah bingung kenapa orang nggak mau ibadah. Nah, yang sana kelupaan. Allah. Ente ingetin yang sana. Coba ente inget sama yang bener. Ingat akhirat, pasti sekarang kedorong untuk amal. Kenapa? Capek dikit gak apa-apa lah daripada rugi nanti di sana. Mau bangun malam, kenapa ente bangun malam tahu-taunya? Iya, anak bayangin nanti di sana rugi, anak nggak dapat apa-apaan. Anak hidup udah sekian tahun, udah cukup. Tuh, mikir nih. Subhanallah. Gara-gara akhirat. Akhirat itu penting. Nginget akhirat itu sangat penting untuk jadi pemacu kita ya, untuk beramal soleh. Masya Allah Habib. Ini ringkasan yang paling ringkas setelah Imam Haddad memberikan ringkasan dalam satu buku, antum juga meringkas dalam beberapa waktu atau beberapa saat di dalam podcast Majlis Hikmah Alawiyah. Kita ucapkan jazakumullah khair. Mungkin banyak lagi kitab-kitab Imam Haddad yang perlu kita kupas dan kita perdalami dengan ringkasan-ringkasan seperti ini. Insyaallah kita minta
antum untuk berkenan kembali nantinya Insya datang. Allah, Terakhir Habib, sebelum kita tutup di dalam podcast Majlis Hikmah Alawiyah, sambil pemirsa podcast Mahya mendengarkan juga, kita minta pesan penting atau pesan terakhir dari kesimpulan yang antum bisa sampaikan di dalam kesempatan podcast pembahasan kitab Sabilul Iddikar karangan Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Apa pesan yang buat kita? Pesan untuk diri saya dan untuk semua ya yang pemirsa yang menyaksikan daripada podcast ini, yaitu kita ya hendaknya kita punya wawasan agama yang benar, tapi melalui guru-guru yang bersanad dan juga jelas, seperti kalam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, ilmunya jelas, keilmuannya ya. Jadi membaca kitabnya saja udah merasakan nur cahaya di dalam hati. Jadi saya menasihati diri saya dan juga semua yang mendengarkan ini untuk punya kitabnya Imam Al-Haddad, versi bahasa Arab, versi terjemahan, ente baca. Kalau engkau punya waktu, punya luang ngaji dengan guru yang mengajarkan kitab tersebut, silahkan. Fabihawa ni'mat, dan itu lebih bagus lagi. Ya, dan rajinlah membaca kitab-kitab para salafus saleh, para orang-orang yang terdahulu, khususnya yang mereka ulama al-akhirah, ya, sehingga kita benar-benar tahu tujuan kita hidup di dunia, karena ini hidup dunia singkat, sebentaran doang. Ya, kita ngomong sekarang sebentaran, udah lewat, usia juga bakal lewat, dan semuanya bakal masuk kubur, lewat semuanya. Mau tidak mau, seneng atau tidak seneng, mikir atau tidak mikir, pasti sudah. Jadi sebelum kejadian itu terjadi, penyesalan yang dalam bakal terjadi, mendingan kita siap-siap dari sekarang. Ya, kita siap-siap dari sekarang, kita menambah ilmu, nambah hadir majelis para ulama as-salihin, ya hadir di tempat-tempat orang-orang yang membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib Ahmad yang telah menyampaikan daripada ringkasan. Antum kadzalik Habib, masyaallah. Jazakallah khair. Insyaallah bisa datang lagi Habib. Insyaallah. Baik sahabat Mahya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita mendengarkan daripada ringkasan kitab Imam Abdullah bin Abdul Haddad di dalam kitab Sabilul Iddikar, karangan beliau Imam Abdullah bin Abdul Haddad, dan juga baru saja tadi kita mendengar daripada penjelasan dan kesimpulan yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ahmad. Insyaallah apa yang baru saja kita saksikan dan dengarkan bermanfaat untuk kita dan memotivasi kita di dalam dunia untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.